Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, para ustadz semuanya yang dirahmati Allah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian kita malam Rabu. Kita ya anatut thalibin yang sana. Masya Allah, ini berat kitab ini. Kemarin kajian kita di Mujibatul Ghusli ya, yang mewajibkan mandi ada empat. Yang pertama kemarin khurujul maniyi ya, keluar mani. Ini Turut yang kedua. menani. Ini sebenarnya apa ya? Nggak enak juga ngaji bab ini Ustaz. Kayak nggak enak mulu gitu bahas. Tapi kan ini hukum Ustaz. Rada, Iya, betul. rada kurang nyaman Ustaz. Ini biasanya ini kita baca dalam hati Ustaz. Bab ini biasanya kita baca dalam hati. Ini zom lagi kah? Masya Allah, tapi nggak Insya apa-apa. Allah. Nah, ini saya buka dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wasaniha dukhulu hasyafatin au qadriha min faqidiha. Yang keduanya yang yang mewajibkan mandi itu masuknya hasyafah au qadriha atau kadarnya hasyafah min faqidiha dari orang yang tidak memilikinya hasyafah. Nah, itu kan. Nah, itu Ustaz. Nah, udah langsung Ustaz, mulai. Ustaz, mungkin Ustaz Abdul Jamal dulu. Kauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu dukhulu hasyafatin wahia ra'su zakari ay min wadihin asliyin ay syabihin bihi bi khabaris sahihaini idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu ay tahadzayah wa inna ma yatahadzayani bidukhulil khasyafati fil farji idil khita idil khitani idil khitanu mahallul qat'i wa huwa fir wa huwa fir rajuli wa huwa wa huwa fir rajuli maduna hazzati maduna hazzatil hasyafati wa fil mar'ati mahallul jildatil musta'liyati musta'liyati fauqa makhrajil bauli alladhi huwa fauqa madkhaliz zakari. Oke, langsung artinya Ustaz. Jadi ya Ya. eh, tunggu aja Oh, tuh. oke, siap. Tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasaniha dan yang keduanya, ail arbaati, yang kedua dari empat yang mewajibkan mandi. Qauluhu dukhulu hasyafah, masuk hasyafah. Wahya ra'su zakari, dianya hasyafah itu kepala zakar. Artinya min wadihin asliyin dari wadih, yang jelas laki-lakinya, atau paling kurang kalaupun bukan laki-laki, dari khunsa yang jelas kan. Min wadihin asliyin, dari yang wadih yang asli, au syabihin bihi atau yang menyerupai dengannya asli. Nanti penjelasan tentang asli di depan. Apa dalilnya kalau dukhul hasyafah wajib mandi? Li khabari sahih ini karena hadis Imam Bukhari Imam Muslim. Izal taqal khitanani bila bertemulah oleh dua khitan faqad wajibal ghuslu awil ghaslu. Maka sungguh wajiblah oleh mandi. Mana apabila bertemu iza tahazaya. Bila sejajar keduanya ya. Sejajar. Tahazaya sejajar. Berhadapan. Wa innama yatahazayani bidukhulil hasyafati fil farji hanya saja sejajarlah keduanya khitan dengan sebab masuknya hasyafah dalam farji. Kenapa makna makna iltaqa itu yatahazayan? Hanya saja sejajarlah keduanya dengan masuk hasyafah dalam farji. Idzil khitanu mahalul qat'i karena khitan itu karena bermula khitan itu tempat potong. Khitan tempat potong.
Bahwa dianya dianya mahalul qat'i atau dianya khitan pada laki-laki itu maduna hazati. Itu ma yang ada ianya ma di bawah lingkaran. Hazah lingkaran, nah, garis, lingkaran hasyafah. Ma di bawah lingkaran hasyafah. Ini kita lihat dari pangkalnya Ustaz. Dari pangkal kemudian ada lingkaran, nah itu ke atas sampai ujung itulah hasyafah. Wafil mar'ati mahalul jildatil musta'liyati, dan dianya khitan pada perempuan itu tempat kulit. Musta'liyati kulit yang tinggi ia, kulit yang menonjol ia, fauqa makhrajil bauli, di atas tempat keluar kencing, makhraj allazi huwa, yang dianya makhraj tempat keluar kencing itu fauqa madkhaliz zakari, di atas tempat masuk zakar. Nah, itu San. Nah, gitu aja Ustaz nih, jangan panjang lebar nih. Nah, udah, oh, gitu aja ceritanya. Semua juga tahu kan. Nah, dikit lagi Ustaz. Dua baris lagi nih. Ustaz Jamal. ثم ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب بدليل إيجاب الغسل بعلاج ذكر لا لا حشفة فيه لأنه جماع في فرج. Ya, oke. Nah, itu. Jadi dalam hadis tadi, idzal taqayal khitana ini, bertemu dua khitan. Apakah mesti seperti itu? Ternyata enggak. Suma inna dzikral khitana ini, kemudian sesungguhnya penyebutan khitana ini itu jariun. Itu berlaku atas keumuman, secara umum gitu, secara kali. Bidalili ijabil ghusli, dengan dalil wajibnya mandi biilaji zakarin la hasyafatafi. Dengan sebab dimasukkan zakar yang enggak ada hasyafah. Nah, tetap wajib kan? Tapi dengan, ya mungkin ada nggak tahu zakar siapa yang nggak ada hasyafah. Nah itu. Terpotong. Ya, terpotong berarti kadarnya kan. Itu memang dalam matan tadi fakidiha kan. Yang nggak punya hasyafah berarti ukuran hasyafah. Atau mungkin ada hewan-hewan tertentu Ustaz. Ya, yang nggak ada hasyafah ada mungkin. Nggak tahu juga kan. Nah, pokoknya kalau masuk kemaluan lah bahasa umumnya ya. Baik ada hasyafah atau tidak itu wajib mandi. Kenapa wajib mandi walaupun nggak ada hasyafah? Li'annahu jima'un fi farji. Karena kemasukan itu ilaj ya, kembali ke ilaj karena memasukkan zakar itu namanya jima fi farjin, jima. Nah itu Ustaz. Ya, dikit-dikit aja Ustaz. Gantian siapa lagi? Ayo lanjut, gantian. Okhraja biqaulina. Ulun doan tunggu. Silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wa kharaja biqaulina min wadihin ma idza kanat min khunsa muskilin. Fala ghasala bi ilajin zakarahu alaihi wala ala maulijin fi. Li ihtimali ayakuna unsa wa dzakara wa sil'atun zaidatun fi. Wa iladun sil'ati la yujabul ghusla ala mauliji wala ala maulizi fi. itu ya Ustaz. Itu. Tadi yang wajib mandi dari yang wadih ya. Masuk hasyafah dari orang yang jelas hasyafahnya. Khunsa wadih mana? Keluar dengan ucapan kami min wadihin ma oleh ma idza kanat, bila ada ianya hasyafah min khunsa muskil. Dari khunsa muskil. Mana khunsa muskil? Dia punya dua kemaluan, tapi nggak jelas dia lebih cenderung ke laki-laki atau ke perempuan. Nggak, sama aja. Itu khunsa muskil kan. Khunsa yang nggak bisa dibedakan. Mana kemaluannya yang berfungsi. Kalau bisa dibedakan dianggap wadih, jelas. Fala ghusla, maka fala ghusla nggak ada mandi bi ilaji zakarihi alaih, dengan memasukkan zakarnya si khunsa atasnya si khunsa. Dia memasukkan zakarnya ke dalam lubangnya sendiri. Nah, ingat.
Dia sendiri ini ceritanya, bukan ke orang lain. Ini sendiri. Fala ghusla bi ilaji zakarihi, maka tidak ada mandi dengan memasukkan zakarnya, atau gini maknanya, maka tidak ada mandi dengan memasukkan zakarnya si khunsa, tidak ada mandi alaihi di atasnya si khunsa. Dia memasukkan ke orang lain juga nggak apa-apa kan? Nggak wajib mandi kepada dia yang memasukkan. Wala alal maula jifeh, dan tidak pula wajib mandi kepada orang yang dimasukkan dalamnya, orang lain tadi. Kenapa nggak wajib mandi? Lihtimali ayyakuna unsa. Karena kemungkinan bahwa ada ia itu unsa. Ini unsa. Dia punya jenis kelamin apa namanya alat kelamin yang seperti laki-laki. Dia masukkanlah ke kubul orang ya. Kita takdirkan begitu ya. Yang pertama nggak wajib mandi kepada dia, kepada orang lain yang dimasukkan pun nggak wajib mandi. Kenapa? Karena muhtamil bahwa ada ia itu unsa, bisa jadi ia perempuan. Katakanlah ia perempuan. Wazakaru sil'atun zaidatun fihi, bermula zakar tadi itu daging yang lebih padanya. Wa ilajus sul'ah atau sil'ah. Wa ilajus sil'ati la yujibul ghusla alal muliji wala alal maulajafih. Alal maulajifih. Dan bermula memasukkan daging lebih, itu tidak mewajibkan ia akan mandi kepada orang yang memasukkan, tidak pula kepada orang yang dimasukkan dalamnya kan. Nah itu Ustaz. Kalau khunsa, muskil. Ini juga kita nggak terlalu paham Ustaz. Nah, gambarannya seperti itu. Nah itu Ustaz. Begitu aja apa gimana Ustaz? Tadi Ustaz, Ya, eh, kalimat muliji itu aulaja yuliju ya. ya, aulaja. Af'ala. Mauli. Ya, Mauli. Tapi alal mau maulaji sama mauliji satu, isim fa'il, maulaji satu isim maf'ul lah. mulaji ya. Mulaji mulajun. Ya. Ya, bukan mau ya, benar. Af'ala maksud saya af'ala benar. Mulij. Yes. Ya, alal muliji wa alal mulaji. Benar Ustaz. Af'ala yuf'ilu ya. Kan mau. Ya, aman ya Ustaz. Nah, ada lagi yang lain? Oh, ini baru ramai kita ini. Masya Allah. Wala ghusla. Oke Ustaz. Kalau aman ini Kirain apa? Gimana? kirain tadi apa ibaratnya yang di atas itu apa domir domir mutasilnya itu kembalinya ke wadih padahal ke kunsa muskil sendiri. Ya, maka tidak Hmm. wajib mandi dengan Ya, memasukkan zakarnya si khunsa muskil ini ya. ya, Tidak ya. wajib mandi Alaihi alaihi atasnya khunsa. Ke dia yang ya. nggak wajib. Nah, Kirain kembalinya ke wadih tadi. jangan udah jauh waktu di depan, Ya. di belakangnya. Al akrabul mazkur. Dhamir. Artinya dia memasukkan ke anunya sendiri Ustaz. Ke anunya sendiri atau ke orang lain sama. Oh, iya. Ya kan? Karena dianggap daging lebih. Kayak perempuan Nggak memasukkan wajib daging mandi. lebih kan nggak wajib mandi juga kan? Nah itu. Iya, Nah, itu. nggak wajib mandi itu Ustaz. Nggak wajib. Kepada Iya. dia enggak, kepada orang yang dimasukkan juga enggak. Ah, itu malah ada aneh. Ngomong masuk-masuk Ustaz. Ustaz udah berkeluarga belum Ustaz? Udah, udah. Udah? Ya. Udah, alhamdulillah Ustaz, sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah Sudah punya punya putra anak. putri? Sudah punya satu. Alhamdulillah aman berarti Ustaz. Ini nggak tahu nih ada yang belum balik nggak di sini. Lanjut gantian. Kau luhu au kadriya. Lanjut Ustaz. Siapa lagi gantian? Ayo silakan. Izin Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu apa? Dukhulul hasafah au Bawah, ke qad bawah. Min faqidihi. Nih. Oh ya, qad kadriha. Ya, ya. au qadriha ay dukhulul dukhulu qadril hasafati
Wa qawluhu min faqidiha au min maqtu'il hasafati wa huwa qayyidun la budda minhu Hmm. wa kharaja bihi ma law adkhala qadraha ma'a wujudiha ka'an sani sana sana dzikrahu wa adkhalahu fa innahu la yu'athiru kadza kadza fi kadza fi kadza fi tuhfati wa nasaha walau sanahu wa adkhala qadra al-hasafati minhu ma'a wujudil hasafati lam yu'at lam yu'athir wa illa athara 'ala al-awjuhi intaha. Oke, itu ya, Ustaz, ya. Tadi di atas dukhulil hasyafah au qadriha, ya. Yang mewajibkan mandi masuk hasyafah atau kadarnya hasyafah. Artinya dukhuli qadir hasyafah, masuk kadar hasyafah, ukuran hasyafah. Tapi ada kait kadar hasyafah ini min faqidiha dari orang yang kehilangannya hasyafah. Dia nggak punya hasyafah, dia memasukkan ukuran hasyafah baru. Tapi beda lagi kalau dia memang punya hasyafah, yang dimasukkan bukan ukuran hasyafah, bukan hasyafahnya kan, nggak wajib mandi. Nah itu kadarnya hasyafah dari orang yang kehilangannya, artinya putus dia. Ay mim maktuil hasyafah dari orang yang putus hasyafahnya. Bahwa kaidun labud damen. Dianya ucapan min faqidiha itu kait yang tidak boleh tidak darinya kait. Mesti ada kait. Jadi kadar hasyafah baru mewajibkan mandi itu bila dimasukkan oleh orang yang kepotong hasyafahnya, bukan orang yang tidak kepotong. Nah itu. Wa kharaja bihi dan keluar dengannya kait. Malau ada khala qadraha ma'a wujudiha. Oleh ma jika memasukkan ianya seseorang akan kadarnya hasyafah bersama adanya hasyafah. Hasyafahnya ada, dia masukkan ukuran yang sama. Nah, itu nggak wajib mandi. Bagaimana gambarannya? Ka'an sana zakarahu. Seperti melipat ia. Nah, ini zakar panjang ya. Seperti melipat ia akan zakarnya. Wa adakhalahu dan memasukkan ia akannya zakar yang dilipat tadi. Bukan hasyafahnya yang dimasuk. Fa innahu la yu'sir atau yu'asir. Maka bahwa sungguhnya masuk kadar tadi itu tidak mempengaruhi ia pada wajib mandi, nggak wajib mandi. Ustaz, maaf Ustaz, ini maksud Ya, melipat ini maksudnya gimana sih Ustaz? ya zakarnya panjang dilipat, yang dimasukkan tengah yang dilipat tadi. Oh, Nah, itu Ustaz, faqidiha itu maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya? seseorang punya, katakanlah dia cacat ya, ada satu Ya. penyakit sehingga ujung helmnya itu dipotong, kan gitu. Oh, Nah, kemudian kalau dia memasukkan seukuran helm yang hilang nah itu wajib mandi karena berarti memang ukur nah, berarti ukuran hasapa itu helmnya itu Ustaz. hmm. Hmm. Jadi bagi dia karena dia hasyafahnya hilang, berarti ukuran itu dianggap hasyafah juga. Makanya kalau dimasukkan mewajibkan mandi kan? Beda Ya. lagi kalau orang punya hasyafah. Kemaluannya dilipat, dimasukkanlah lipatan tadi seukuran helm. Nggak wajib mandi karena dia nggak kehilangan hasyafah. Nah itu, Hmm. paham saya? Itulah Paham, Ustaz. ceritanya sana melipat ia zakarahu. Pada kalau memasukkan ia akan lipatan tadi, maka bahwa sungguhnya memasukkan itu la yuksir, tidak mempengaruhi ia. Kaza fit tufah demikian tertulis dalam kitab tufah. Wanasuha dan bermula nas, nasnya tufah, nasnya ibarat tufah itu. Walau sanahu, jikalau melipat ia akannya zakat. Wa adkhala qadral hasyafati minhu dan memasukkan ia akan ukuran hasyafah darinya zakar tadi. Ma'a wujudil hasyafah bersama ada hasyafah, hasyafahnya ada yang dimasukkan ukurannya yang dilipat. Lam yuksir. Ini tidak mempengaruhi ianya idkhal ya. Kembali ke masdar dari adkhala. Wa illa jika tidak, jika tidak fakir, jika tidak wujud ya. Wala illa asara alal aujah mempengaruhi ya. Ini kelihatannya asara kita baca. Wa illa asara berarti yu asir tadi. La yu asir wa illa asara. Jika tidak, maknanya jika tidak kehilangan asara mempengaruhi ia kepada atas pendapat ya aujah. Nah, itu. Gimana Ustaz? Karena itu kok dia berbeda alifnya pakai nasannya dan
sana walau sana. Ya, kelihatan nih sulasi Ustaz. Tapi biasa sana Ustaz, menduakan, melipat, ya. Melipat kan menduakan. Tapi kalau kita lihat di sini, mana tadi? Ini maksud Ustaz, ini soalnya ada tabit Ustaz. Kalau nggak ada tabit, saya akan membaca kaan sana gitu. Ya Ya, karena gitu. Di sini di kitabnya ini, oh ya nggak ada tahu. Sana. nggak ada nggak ada tabit Ustaz. Ini kali-kali kan kita ikuti tabit nggak apa-apa Ustaz kan. Kalau nggak ada kita baca sana udah. Iya gitu. Kayak dalam zikir sesudah sholat itu Ustaz ya. Barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahulah kalau nggak salah. Padahal dia itu melipat ya. Masih melipat kakinya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Sana boleh sementara kan. Nah, lanjut Ustaz Aino. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapannya musannif, kalau kanat min zakarin au min bahimin au min mayyitin. Nah, itu ta'mimun fil hasyafati, itu adalah keumuman mencakup semuanya di dalam hasyafah. Wal ghuslu, dan mandi, innama huwa alal mulajifihi, yaitu mandi itu adalah orang yang dimasuki hasyafahnya, la alal mayyiti. Oh, berarti alal muliji, disampaikan atas orang. Oh, gimana nih? La alal mayyiti, bukan yang mandi itu mayit. Al bahimah, yang gimana, bangkai binatang lah. Wasahibi zakaril maqtu', dan pemilik zakar yang terpotong. Gimana Bentar, nih? titik dulu Ustaz ya. Jadi kita ulang matannya dulu dikit. Ini emang begitu kalau ngaji kitabnya lebar ini. Dikecilkan nggak kelihatan. Tadi yang mewajibkan mandi masuk hasyafah ya. Masuk hasyafah atau kadarnya hasyafah. Walau kanat min zakarin maktu'en. Sekalipun ada ianya hasyafah itu dari zakar yang putus. Zakar ketemu di jalan Ustaz. Au min bahimatin. Atau dari zakar bahimah. Au maitin atau zakar mayat. Ya. Nah, sekalipun ada yang jafah dari zakar yang putus atau dari hewan atau dari mayat. Masuk kemana? Farjan. Ke dalam kemaluan. Kubulan atau duburan. Kubul ada ia farjan atau dubur. Nah ini kemudian beliau melanjutkan di sini. Jadi wajib mandi tadi kan masuk hasyafah. Qauluhu walau kana ta'mimun fil hasyafah itu untuk mengumumkan pada hasyafah. Artinya hasyafah siapapun yang masuk dalam farji itu wajib mandi. Wajib mandi kepada siapa? Kita lihat dulu. Kadang-kadang kepada pemilik hasyafah juga wajib. Kadang-kadang kepada orang yang dimasukkan saja. Tergantung hasyafahnya bagaimana kan. Di sini karena tadi hasyafah dari mayat, dari yang putus kan gitu. Wal ghuslu innama huwa alal mulajifeh. Bermula mandi, mandi yang wajib hanya saja dianya mandi itu kepada orang yang dimasukkan dalamnya. Kepada pemilik kubul atau dubur kan. Bukan kepada pemilik kemaluan yang putus di jalan. Karena udah putus. Jadi bukan milik dia lagi. Enggak dinisbatkan kepada dia lagi. Begitu juga la alal maiti. Bukan kepada mayat. Karena mayat nggak taklif lagi kan. Jadi nggak wajib. Ini ceritanya kemaluan mayat. Kalau kemaluan orang hidup, orang yang memasukkan wajib mandi. Yang dimasukkan juga. Ini mudah-mudahan ada wow ya di sini ya. Ada yang hilang ya. Wal bahimati. Tidak wajib kepada mayat. Tidak pula kepada bahimah. Hewan kan. Karena dia nggak taklif. Wasahibi zakaril maktu. Dan tidak wajib kepada pemilik zakar yang putus tadi. Nah itu Ustaz. Nah, nah itu tadi kan. Qauluhu kubulan atau duburan tadi kan. Masuk ke kubul atau dubur. Itu wajib mandi. Kenapa? Kubul dubur dianggap sama. Li'annal farja ma'khudun minal infiraji. Karena farad itu diambil dari infiraj. Infiraj artinya lubang. Fayashmulud dubura kal kubuli.
maka mencakupi ianya faraj akan dubur seperti kubul juga. Nah, itu. Sawa'un kana sawa'un kana sawa'un kana farja adamiyin au jinniyin au farja mayyitin au bahimatin. Nah, itu ya. Sama saja ada ianya faraj itu farja adamiyin, farad manusia, au jinniyin, farad jin, atau farad mayan, atau farad hewan, ya kan? Nah, itu. Berarti di sini sama saja ada ianya farad itu farad hewan. Ini ceritanya wajib mandi kepada orang yang memasukkan, ya. Atau farad jin kepada orang yang memasukkan. Dan kepada yang dimasukkan juga. Au farja maitin. Ini wajib kepada yang memasukkan. Mayat nggak wajib kan? Au bahimatin. Ini wajib kepada pelaku. Hewan nggak wajib. Walau lam tushtaha sekalipun tidak apa namanya disukai akan dianya hewan. Hewan yang tidak memantik syahwat. Tushtaha. Sekalipun tidak disyahwati akan dianya bahimah. Kasama katin. Ini sama berarti dianggap punya farji sama ya. Ada orang error misalkan nggak stabil. Nah itu wajib mandi. Aneh-aneh nih takdir Ustaz. Nah lanjutkan dulu dikit lagi. Wa ilam yahsul intisyaron wala inzalun sekalipun tidak hasillah oleh intisyar, enggak ereksi. Wala inzal, enggak keluar mani ya. Karena idkhal itu sendiri sudah mewajibkan mandi. Adapun keluar mani itu kan hitungan yang berbeda kan. Ya. Walau nasian sekalipun ada ianya idkhal tadi memasukkan tadi itu dalam keadaan lupa atau itu orang yang lupa. Oh mukrahan atau dipaksa. Au biha ilin kasifin atau dengan hail yang tebal, pakai kondom tebal ya, tetap wajib mandi. Nah, itu Ustaz. La farja khunsa. La farja khunsa, la orang anta farja anta kepada farja. Nah, tidak wajib mandi ah, atau kita anta kepada mana? La farja khunsa tadi sama ada ianya farad itu farji Adam. La farja khunsa. Tidak ada ia itu farji khunsa. Kalau farji khunsa, orang memasukkan ke dalam farji khunsa. Nggak wajib mandi. Yang memasukkan nggak wajib mandi. Kenapa? Lihtimali ziyadati. Karena ada kemungkinan lebihnya farji. Nah, kadang dia, kan ini khunsa punya dua tadi kan. Punya yang seperti zakar, punya yang seperti farji. Dimasukkan ke farji, bisa saja itu lubang lebih kan. Dia sebenarnya punya zakar. Nah itu. Ya, udah rumit di sini Ustaz. Boleh dikit lagi saya. Naam, kendati pun demikian, tadi khunsa dikecualikan. Ada satu surah yang enggak dikecualikan. Kendati pun demikian, in aulaja wa uli jafeh. Jika memasukkan ia, ini bareng-bareng ini. Memasukkan ianya khunsa. Khunsa memasukkan zakarnya, katakanlah. Au wa uli jafihi dan dalam waktu yang bersamaan dimasukkan orang dalamnya si khunsa juga. Double ini. Nah, jika memasukkan ianya si khunsa atau dimasukkan orang dalamnya si khunsa, tahakkakat janabatuh. Ini siap pastilah nyatalah oleh junubnya si khunsa. Nah ini tinggal Ustadz takdirkan. Si khunsa tadi kan punya dua kemaluan. Dia memasukkan ke dalam yang lain. Kalau orang lain nggak memasukkan ke dia, dia belum tentu wajib. Bisa jadi yang dia masukkan itu daging tumbuh. Nah, tapi dalam waktu yang sama orang lain memasukkan ke dia, itu dipastikan berarti dia berjunub. Katakanlah yang dia masukkan daging lebih, berarti kan satu lagi kemaluannya kemaluan asli. Orang lain memasukkan ke dia, berarti dia berjunub dengan sebab dimasukkan. Nah, itu. Nah, itu ceritanya. Kendati pun demikian, jika memasukkan ia dan dimasukkan orang ke dalam si kunsa dalam waktu yang sama, tahakkakat janabatuh, pastilah nyatalah oleh berjunubnya si kunsa. Karena dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu titik Ustaz. Nah, itu Ustaz. Izin bertanya, Ustadz. Silakan Ustaz.
Misalkan eh, kita junub kan, Ya, terus rambut kita ini ada yang jatuh misalkan. ya, Nah, pas mandi itu yang rambut yang udah kepisah itu tidak kena air. Kira-kira gimana itu, Ustaz? nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Cuma dianjurkan dikumpulkan, kan? Kata Imam Ghazali nanti dianjurkan dikumpulkan. Tapi sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib. Nggak, karena yang dihitung bagian yang masih tersisa ya. Ketika kita masih, ketika kita mandi, yang tersisa di badan kita itu. Apalagi rambut, karena rambut bukan bagian yang ada rasa. Beda lagi kalau tangan terpotong, kan? Nah, tangan itu dimandikan. Oh. Tapi kalau rambut kuku itu nggak wajib, cuma dianjurkan. Mudah-mudahan begitu, Ustaz. Ya Nah, misalnya nggak sengaja dia rontok kan, dia ya, rontok, terus kita mandi, yang rontok itu tidak kena tidak air. wajib. Tidak wajib Iya, dimandikan, Ustaz. tidak wajib. Nah, sunnah saja. Nah, itu. Itu kayak maktu zakar tadi itu, Ustaz. Kayak Iya, maktu zakar. beda lagi. Itu kan bagian yang ada rasanya, Ustaz. Kayak misalkan tangan terputus habis junub ada tangan terputus. Nah, itu tangan itu memang harus dimandikan kan? Bahkan dikuburkan Enggak, pun harus di dikafani, Ustaz. eh, Ya, ya ya. contoh kasusnya tadi kan Ya, waktu zakarnya itu apa zakar yang terpotong itu dipakai dimasukin ke farji si perempuan. ya. Tapi yang punya zakar kan nggak wajib mandi karena udah bukan lagi karena udah terpisah dari badannya. Ya, nggak wajib mandi karena bukan nggak dinisbatkan lagi zakar dia karena udah putus. Iya. Ya kan? Karena dia nggak berjunub. Nggak wajib mandi karena dia nggak berjunub. Oh dia Pemilik nggak. zakarnya Iya. nggak berjunub, nggak wajib mandi. Oh iya iya. Nah itu, bukan punya dia lagi. Putus nisbahnya, nggak dinisbahkan kepada dia kan? Nah itu. Ustaz. Lanjut, gantian, gantian ini apa namanya? Mana tadi? Walmai itu siapa? Gantian. Silakan Ustaz, siapa aja yang belum pokoknya. Eh, Ustaz Rijal mungkin Ustaz, silakan Ustaz. Biar kita segera berangkat. Siapa? Ustaz Ilham, udah barukan. Mana Ustaz Ilham? Semua gantian aja. Ayo langsung. Ini pada tidur apa? Untuk persingkat waktu Ustaz, Ya, anak aja gitu. silakan. Dari Walmai itu lagi Ustaz ya. Ya, nggak boleh buang-buang waktu. Ayo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mayyitu wal bahimatu la ghusla alaihima li'adami taklifihima wa innama wajaba ghuslul mayyiti bil mauti ikraman lahu intaha bi busyral karim. Ya, oke. Qauluhu walau li bahimatin ghayati ghayatin lil fil farji al mulaji fih qauluhu wala yu'adu guslahu ay al mayyitu qauluhu linqita'i taklifihi ay bil mauti qauluhu salisuha haidun. Dah, titik dulu, Ustaz. Ayo. Nah, jadi matan tadi ya. Walau libahimatin, sekalipun ada ianya kubul dubur atau farji itu milik hewan. Milik hewan orang yang memasukkan ke dalam milik hewan wajib mandi ya. Kasama katin seperti ikan, au maitin seperti mayat. Wala yu'adu ghusluhu dan tidak diulangi akan memandikannya mayat. Kenapa lingkita'i taklifihi? Karena putus taklifnya mayat ya. Yang wajib mandi yang hidup. Kemudian wal maitu wal bahimatu, mayat dan hewan itu la ghusla alaihima. Tidak ada mandi di atas keduanya. Kenapa? Li'adami taklifihima kan? Karena tidak taklif keduanya. Kalau tidak taklif, kenapa juga orang meninggal?
dimandiin kan? Padahal kan nggak taklif juga. Innama wajibah, hananya wajiblah oleh ghaslul maiti memandikan mayat bil mauti dengan sebab mati ikraman lahu, memuliakan ya. Itu wajib juga kepada orang yang hidup, bukan kepada mayat. Intaha diambil dari kitab Busyrul Karim. Qauluhu walau libahimatin. Walau libahimatin ghayatun. Ucapan syarih walau libahimatin itu ghayah. Ghayah fil farji al-mulaji fihi. Pada farji yang diilatkan, yang dimasukkan dalamnya farj. Jadi ghayah tujuannya untuk umum di sini. Yang penting masuk dalam farji, farji siapapun, baik punya hewan, tetap wajib mandi bagi orang ah, yang memasukkannya. Nah, jadi ini farji, farji mulat, farji yang dimasukkan untuk menyatakan umum. Nah, qaulu wala yu'adu ghuslu, artinya al-mayyiti, hu kembali ke mayit. Dan tidak diulangi akan memandikannya mayit. Linkita'i taklifihi bil mauti, karena putus taklif mayat dengan sebab mati. Itu baru selesai yang kedua. Nah, itu Ustaz. Baru sekarang masuk yang ketiga. Ini matan kan ringkas banget. Puasa lisuha haidun. Yang ketiga yang mewajibkan mandi haid. Nah, itu matannya itu doang. Ai inqita'uhu, artinya terputusnya haid. Nah, ini langsung ini langsung di al haidu. Siapa mau baca? Silakan. Coba saya tunggu. Silakan Ustaz. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya. Ya, Saya pakai Maktabah Syamilah tunggu. silakan Ustaz. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dari amin. Qauluhu sadituha haidun. قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والنفاس واستحاضات في باب مستقل والأصل فيه قوله تعالى ويسألونك عن المحيض apa nih wa wa khabar wa khabaru khabar apa nih Qabaru. wa khabaru ay ay inqita'ihi wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin wa 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 aqallu Ya. wa aqallu sinnin tis'u sinina qamariyatan Hmm. tamyiz ya ay istikmaluha. Naam, in in ra'athu apa nih? In ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yawman fahuwa haidun wa aqalluhu yawmun wa laylatun wa aktsaruhu 15 yawman ka Hmm. apa nih? Ka Ini aqalli tuhrin. ini Ustaz baca matannya ya, bukan hasiahnya. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Qauluhu Tunggu tunggu. inqita' Ustaz. Nah ini. Qauluhu inqita'uhu. 3 baris lagi. Oh, yang mana nih? Kalau di ini, oh berarti saya baca matanya ini ya. Ya. Di layar nggak kelihatan, Ustaz? Nggak bisa. Gimana? Di layar ini. Iya, Ya. thank you kali ya HP saya tunggu. Sorry mata. Coba. Bismillah. Yufidu hadha tafsir أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه وليس كذلك بل هو الموجب والانقطاع شرط فيه وعبارة شرح المنهج ويعتبر فيه وفيما يأتي أي من النفاس والولادة الانقطاع والقيام للصلاة انتهى بزيادة. Titik, Ustaz. Cukup dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu. Nah, yang selanjutnya haid. Qauluhu salisuha haidun. Yang ketiganya yang mewajibkan mandi itu haid. Qad afradal fuqaha'ul kalama. Sungguh telah mengasingkan, mengkhususkan oleh fuqaha akan kalam, akan pembicaraan alal haidi terhadap haid, wan nifasi nifas wal istihadati dan istihadah fi babin mustaqilin pada bab yang
terpisah pada bab yang mustakil, yang mandiri. Wal aslu bermula dalil fihi padanya haid itu qauluhu ta'ala, firman Allah. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang haid. Wa khabaru sahihaini, dan dalil lagi itu khabaru sahihaini hadis Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini haid itu sesuatu yang telah menentukan akannya sesuatu oleh Allah terhadap putri-putri dari anak Adam ya. Memang itu ketentuan Allah, perempuan punya haid. Kemudian kita lihat tadi yang ketiga yang mewajibkan mandi yaitu haid. Kemudian syarah memaknai inqita'uhu, terputusnya haid. Seolah-olah yang mewajibkan mandi terputus haid. Mana terputus selesai haid ya. Bukan haid itu sendiri. Qauluhu inqita'uhu. Bermula ucapan syarah inqita'uhu, terputusnya haid menjadi penyebab mandi itu. Yufidu hadza tafsiru, memberi faedah oleh ini penafsiran, yaitu inqita', memberi faedah oleh ini penafsiran annal mujibalil ghusli inqita'ul haidhi, bahwa sungguh yang mewajibkan bagi mandi itu terputusnya haid. Lahuwa nafsuhu, bukan dianya haid, dirinya haid. Seolah-olah yang mewajibkan mandi bukan haid, tapi berakhirnya haid. Nah, berarti katakanlah misalkan haidnya seminggu, yang mewajibkan mandi bukan keluar di pertama, tapi pas di hari terakhir. Nah, selesai. Walaisa kadzalik, padahal tidak ada iya itu seperti demikian. Padahal enggak seperti ini. Yang mewajibkan mandi bukan terputus haid, memang haid itu sendiri. Bal huwal mujibu. Bahkan dianya yang mewajibkan mandi itu memang bahkan dianya haid itulah al mujib. Yang mewajibkan itu haid. Bukan ingkita'nya, wal ingkita'u syartun fihi. Dan bermula ingkita' putus itu syarat padanya mandi. Syarat baru mandi harus berakhir haid, tapi yang menyebabkan wajib ya keluarnya. Wa ibaratu syarhil manhaj, bermula ibarat kitab syarah manhaj itu, ini tulisan di syarah manhaj begini. Wa yu'tabaru fihi wa fima ya'ti, dan diiktibarkan padanya haid dan pada ma yang akan datang ianya ma. Apa ma ya'ti minan nifasi wal wiladah? Disyaratkan pada haid dan pada nifas dan wiladah akan apa diiktibarkan al-inqita'. Jadi untuk boleh mandi disyaratkan ingkita. Adapun yang mewajibkan itu sendiri haid, nifas, melahirkan. Nah, diiktibarkan pada ketiga-tiganya akan ingkita al wal qiyamu shalah, dan akan melaksanakan sholat. Intaha bi ziyadati. Nah, itu. Jadi kesimpulannya yang mewajibkan mandi haid. Cuma syarat untuk sah mandi harus ingkita haid dulu. Harus selesai melahirkan kan? Harus selesai keluar nifas. Nah, itu. Kemudian beliau membawakan lagi apa namanya, Hasyiah Muhsyi perlu membawa beberapa ibarat untuk menguatkan. Beliau pengen protes ingkita ini ya. Beliau pengen protes ini sehingga beliau membawa ibarat manhat dan ibarat Bujairimi lagi. Wa katabal Bujairimi, dan telah menulis oleh Syekh Bujairimi akan apa beliau tulis? Qaulahu wa yu'tabaru fihi, dan diiktibarkan padanya apa? Fi kaunihi mujiban lil ghusli, diiktibarkan pada keadaannya haid itu mewajibkan bagi mandi. Fahuwa kaghairihi, maka dia haid itu sama seperti lainnya haid. Itu sababun lil ghusli, menjadi sebab bagi wajib mandi. Bihadaini syartaini, dengan ini dua syarat. Dua syarat. Dua syarat apa dua syarat? Nah itu dua syarat tadi, ingkita dan berdiri mau sholat. Mana kita susun ibarat. Menulis oleh Syekh Bujairimi akan kaulahu, ucapan matan di sana. Wa yu'tabaru fihi, dan diiktibarkan padanya. Syekh Bujairimi memaknai padanya apa? Pada keadaan haid itu mewajibkan bagi mandi. Bahwa maka dianya haid itu sama juga seperti lainnya haid itu menjadi sebab bagi mandi. Jadi yang menyebabkan mandi haid dan selain haid tadi, yaitu nifas dan melahirkan. Maka dianya haid sama seperti lainnya haid itu menjadi sebab bagi wajib mandi dengan ini dua syarat. Yakni, nah itu tadi. Ingkita dan qiyam lis shalah. Wal asahu annal inqita'a syarhun lis-shihah. Bermula pendapat yang asah bahwa sungguh terputusnya haid itu menjadi syarat bagi sah mandi.
Wal qiyamu li shalah, dan bermula berdiri untuk melaksanakan sholat itu menjadi syarat bagi disegerakan. Pada dasarnya muasa dia kan, luas kan. Tapi kalau waktu salat udah mau habis, itu wajib segera. Penyebab wajib mandi yang kita keluar. Penyebab wajib mandi keluar. Untuk sah mandi harus yang kita. Untuk segera mandi mau melaksanakan sholat. Nah, itu Ustaz. Nah, ini saya baca dulu apa namanya matannya ya. Apa itu haid? Wahwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin mahsusatin. Dianya haid itu darah yang keluar ia dari kedalaman rahim perempuan, keluar fi awqatin mahsusah dalam waktu yang tertentu. Dalam waktu tertentu. Nah, udah. Gantian Ustaz. Qauluhu. Qauluhu wahwa damun. Siapa lagi? Silakan. Yang belum silakan. Biar kita nggak ngantuk ini. Siapa aja boleh. Ustaz Rizal, Ustaz Nurul itu belum. Silakan Siap, Ustazah Nurul. siap. Nah, Pada ngantuk. jangan sampai ngantuk ntar. Ini kita ngaji sejam setengah insya Allah. Silakan. Oh, sampai jam 2 nih. Yang belum silakan ayo. Kan soalnya seminggu sekali Ustaz. Ya siap Tengku. Ini saya khawatir Ustaz. Kalau saya nggak manggil khawatir ini yang lain pada tidur. Ini mata ada beberapa berat kali. Masih ada nggak orangnya kayak Ustaz Ahmad? Ustaz Ainul udah tadi. Masih Ustaz. Ustazah Nurul. Ini ada Ustazah satu di sini. Ini cocok untuk Ustazah Nurul karena bagian Ustazah ini. Silakan Ustazah. Saya akan tanya Nah, ini kan bagian Ustazah. Ayo, silakan. Tengku. Qauluhu. Nah, Ujung-ujung. Dari Aceh jauh sinyalnya Ustaz. Dimaklumin Ustaz, dimaafkan. Silakan Ustaz. Mana? Menghilang. Ya, silakan. Oh ya, ini ada informasi. Saya baca dulu Ustaz ya. Ada ketikan ini. Ya. Suara. Kedengaran, silakan. Ngejek-ngejek aja becuan apa? di Bismillahirrahmanirrahim. Wa damun ada maknahu syar'an wa amma lughatan fa huwa sayyani yuqalu hadin al-wadi idza sa wa qawluhu akhruju min aqsa rahimil ati ay yakhruju min apa bacanya Tengku? Irqin, min irqin. Lemihi fi aqsa rahimil mar'ati rahimi Wi'a'ul. wa Hmm. bi'ud walad wa huwa jaldatun ala sutil jaratil maqlubati faba fababuhu Ya, babuhu min jihad farji wa wasi'ahu a'lahu wa yusamma bi amil auladi bi umil auladi intaha mujahidin. oke. Syukuran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa huwa damun. Dia nyahid itu darah. Hadza ma'nahu syar'a. Bermula ini yang di matan di atas itu maknanya haid pada syara. Wa amma lughatan fahuwa sayalanu, kita baca ya. Sayalanu, fa'alanu. Masdar. Nah, maka bermula dia nyahid pada lughat itu sayalan, mengalir. Mengalir. Yuqalu dikatakan hadal wadi.
Apa mana hadal wadi? Iza salah bila mengalir ianya wadi. Hadal wadi mengalirlah wadi. Lembah itu mengalir. Qauluhu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah yang keluar ia dari kedalaman rahim perempuan. Yakhruju min irqin famuhu fi aqsa rahimil mar'ah. Darah yang keluar ia dari irqin, dari pembuluh darah. Darah yang keluar ia dari pembuluh darah famuhu. Yang bermula mulutnya irqin, ya kan? Mulutnya pembuluh, itu fi aqsa rahimil mar'ah. Itu di dalam kedalaman rahim perempuan. Itu di dalam rahim ada pembuluh satu. Nah, itu disitulah keluar darahnya. Warrahimu wi'aul walad. Dan bermula rahim itu kantong anak. Tempat berada anak. Kantong. Wahwa jildaton ala suratil jarrah. Dianya rahim. Atau dianya kantong. Dianya rahim itu kulit. Ala suratil jarrah. Di atas bentuk jarrah al-maklubah. Jarrah ini gini Ustaz. Guci ya. Guci yang mulutnya kecil. Apa namanya? Gentong ya. Apa bahasa kita? Guci jarrah itu kalau dilihat kamus, guci dari tanah itu, yang mulutnya kecil, dalamnya besar. Gentong. Mm-mm. Kendi. Kendi. Kendi, kendi. Jadi Gentong, dokter Pak. dianya rahim itu kan gentong, kendi ya. Itu kulit di atas bentuk kendi yang kebalik, kendi kebalik ya. Fababuhud dayyiqu min jihatil farji, maka mulutnya rahim itu sempit dari jihad farji, wa wasi'uhu a'lahu, dan bermula yang luasnya itu bagian atasnya. Jadi di dalam luas kan tempat anak kan. Mulutnya kecil. Wa yusamma bi ummil aulad. Dinamakan akan dianya kantong atau rahim tadi dengan ummil aulad. Induk anak-anak, tempat berada anak-anak. Intaha diambil dari Hujairimi. Nah, itu Ustaz. Rumit juga ini. Nah, itu Ustaz. Maknanya begitu lebih kurang. Kemudian qauluhu fi auqatin maksusah, darah yang keluarnya pada waktu khusus. Laukala ini protes dikit, biasa kan? Protesnya. Wal khatbu sahlun, kata sebagian ulama. Protes itu mudah. Yang susah membuka jalan pertama kan? Tak apa-apa. Ulama itu saling kritik. Laukala andaikan berkata ianya syareh. Fi waktin maksusin. Pada waktu yang khusus lah. Karena Allah sungguh ada ianya perkataan itu lebih utama. Nah, jadi pakai mufrad maksud beliau. Jangan pakai aukatin, jangan pakai jamak lah. Mufrad aja. Karena waktunya satu dia. Di annahu laisa lahu illa waktun wahidun. Karena bahwa sungguhnya haid itu enggak ada baginya haid kecuali satu waktu saja. Apa itu satu waktu? Bahwa kaunuhu ba'dal buluk. Dianya waktu itu keadaannya haid itu atau keadaannya waktu itu sesudah balik. Sesudah balik waktu keluar. Tapi kalau memang muhyi enggak protes, kita memaknai dalam waktu-waktu yang terkhusus. Ya susah juga, nggak ada waktu khusus soalnya. Paling maksud kita bulan-bulan tertentu, wah, minggu-minggu tertentu. Nah, nah ini ada yang membela. Waqala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, la'allal murada bil auqat, barangkali saja yang dimaksud dengan auqat, auqatin itu aqalluhu, sekurang-kurangnya haid, wa ghalibuhu, kebiasaannya haid, wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya haid ya. Nah itu. Tapi rada aneh ya. Darah yang keluar pada sedikitnya, pada kebanyakannya, pada sedangnya kan jadi aneh ibaratnya. Nah, itu. Bagaimana Ustaz? Nah, aman kira-kira? Ada ulang yuqalu Gimana? yuqalu yang fahuwas saya lanu yuqalu Hadha. Hadal wadi. Hadha fi'il madhi. artinya Mengalir. Idza sala. Jadi hadha maknanya idza sala. Ini kan memaknai lafad kan? Hadal wadi. Apa makna hadal wadi? Salal wadi. Mengalirlah oleh lembah. Jadi haid itu masdar asalnya. Hadha yahidu haid masdar. Kemudian dinukil jadi isim, jadi nama darah. Asalnya masdar. Makanya beliau bilang haid itu diambil dari hadha, maknanya mengalir secara lugawi. Nah, itu Ustaz. berarti Gimana Ustaz?
Salah? Al-wadi lembah. Wadi lembah, lembah. Wadil Muqaddas. Innaka fil wadil Muqaddas tua. Engkau Musa berada di lembah tua, di lembah suci. Wadi lembah. Baik. Oke. Nah, kemudian kembali ke matan dikit ya. Wa akallu sinnihi tis'u sinina kamariyatun gitu aja ya. Mudah-mudahan ya. Bermula sekurang-kurangnya haid itu tis'u sinin 9 tahun, tahun yang qamariyatun. 9 tahun yang nisbah qamariyah, bukan miladiyah. Nah, kita naat tahun qamariyah. Ai istiqmaluha. Sempurnanya 9 tahun. Sempurna. Apakah sempurna benaran harus benar-benar 9 tahun Hijriah atau Qamariyah? Ada kecuali dikit. Naam, kendati pun demikian boleh kurang dikit. In ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fahuwa haidun. Kendati pun demikian, tadi disyaratkan harus 9 tahun penuh. Jika melihat ianya si perempuan akannya darah sebelum sempurnanya 9 tahun. Sebelum sempurna dengan di bawah 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Nah, itu dipastikan fahuwa haid. Maka dianya darah yang dilihat itu haid. Kalau 17 hari sebelum 9 tahun, itu bukan haid. Nah, kalau 16 hari haid. Di bawah 16 hari ya. Karena kenapa? Karena paling banyak. Haid paling banyak suci. Paling sedikit suci kan 15 kan. Paling sedikit haid sehari. 15 tambah 1, 16. Nah ini kembali ke. Nah ini Ustaz. Siapa yang mau baca lagi? Qauluhu wa akallu sinnihi. Ada yang belum nih? Kita ada 9 orang nih. Masih ada yang belum. Banyak. Mm-mm. Eh, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ya silakan. tadi Komaria nggak bisa jadi tamis ya. Kelihatannya boleh Kom aja Ustaz. Boleh aja kelihatannya tamnya ya. Ya. Cuma sekarang tinggal kita membedakan penggunaan tamyiz dan naat. Pasti ada bedanya Ustaz kan? Ada bedanya. Saya kasih contoh satu Ustaz ya. Ishtara itu qadahan ma'an ya. Ishtara itu qadahan ma'an sama ishtara itu qadaha ma'in. Nah, ini baru kita tahu perbedaan tamyiz nanti. Aku membeli akan segelas. Ishtara itu qadahan. Aku membeli akan segelas. Apa ia segelas? Air. Kemudian ibarat satu lagi, ishtara itu qadaha ma'in. Aku membeli akan gelas air. Nah, kan itu Ustaz. segelas dari air ya. Nah, itu ada dua kemungkinan Ustaz. Kalau istiara itu kadhamain, maknanya dua. Muhtamel, itu namanya jumlah muhtamel. Aku membeli segelas air yang kita beli air ukuran segelas. Bisa maknanya seperti itu. Ada juga kemungkinan yang kita beli gelas air Ustaz. Gelasnya. Bukan Kalau itu, airnya. gelas. Kadhamain boleh bermakna gelas air atau air ukuran segelas. Kalau tamnyet lebih jelas memang. Ishtara itu kadahan ma'an. Aku telah membeli segelas. Apa segelas? Air. Maknanya yang aku beli air. Ukuran segelas. Kalau tamnyet lebih jelas ya. Itu nas ibaratnya. Nah sekarang di sini ya Ustaz. Nah, tinggal kita lihat nih apa yang cocok kan. Sekurang-kurang usianya head itu 9 tahun. Apa ya 9 tahun? Nggak boleh tamnyet Ustaz. Karena tamnyet yang nasab itu 11 sampai 19. Bukan begitu Ustaz? 11 sampai 99 ya? 19. Enggak. Tamnyet itu kan 11 sampai 99. Baru tamnyetnya nasab kan? Ya. Ini Ya. 9 Ustaz. 9 dia tamnyetnya mutafilih biasanya. Jadi tamnyet dari tis'u ini sinina. Kayak Oh, salah satu rijalin. Paham Ustaz kan? Salah satu rijalin. Jadi tamnyet kalau satu apa namanya? Tamnyet yang kita nasabkan yaitu angka 11 sampai 99. Kalau bukan angka 11, itu tamnyetnya idhofah. Ya kan? Kayak 100 misalkan. Mi'atu rijalin atau mi'atu rajulin kan?
Nah, di sini ini nggak boleh jadi tamyiz karena tis'a 9 bukan 11. Itu alasannya. Jadi qamariyatun. Mudah-mudahan itu Ustaz. Kecuali ada alasan lain. Sinina, sininanya jadi tamyiz. Ya, tamyiz tis'a. 9 kan banyak Ustaz. Ada 9 tahun, ada 9 mobil kan. Arti tamyiz kan membedakan walaupun dia majrur. Ada tamyiz yang majrur. Tamyiz selain Tapi 11 sampai 99. tisunya kayak di mudhof, Ustaz. Nggak ditanwin. Iya, emang dimudhof. Maksud saya begini Ustaz. Tamyiz itu secara umum tamyiz itu mansub. Kan Ya. gitu? Padahal ada tamyiz yang majrur Ustaz. Nah, Tamyiz yang mansub itu tamyiz bagi kam, ya kan? Dan bagi ka'ayin, bagi kada, dan bagi angka 11 hingga 99. Selain itu tamyiznya bisa majrur. Kayak tamyiz 100, tamyiz 1000 kan. Makna tamyiz kan membedakan. Cuma secara umum ya seperti kata Ustaz, tamyiz itu isim mansub gitu kan. Jadi komariatan intinya nggak boleh jadi tamyiz Ustaz. Nggak boleh jadi tamyiz dari tis'ung. Memang tis'ung ini jadi nas idofa. saja ya. Nggak boleh ya. Kalau Karena dia tamyiz, bukan. kalau tamyiz mesti isim adat murakab tunggu kalau adatnya aja kalau 9 kan belum murakab deh. Ya, sebenarnya tamyiz bukan harus adat murakkab Ustaz. Ada 4 yang butuh pada tamyiz ya. Salah satunya adat murakkab 11 sampai 99. Salah satunya. Walaupun nggak semuanya kan. Karena ukuran karung juga kan perlu kepada tamyiz Ustaz. Aku telah membeli sekarung. Apa iya sekarung? Kan boleh kan? Nah itu. Ya. Nah itu. Jadi intinya komariah di sini nggak cukup syarat kita jadikan tamyiz. Harus naat. Karena 9 tadi bukan murakkab. Mudah-mudahan begitu Ustadz Jamal ya sebelum ada yang lain. Siap, Kecuali siap, Ustadz ada siap. pendapat lain. Nah, itu saya. Mana lagi tadi? Nah, ini saya baca saya. Qaulu akalu sinnihi. Bermula sekurang-kurangnya hid sinni sahibihi. Usia pemilik hid. Ai akalu zamanin yujadu fil haid. Sekurang-kurang zaman yang didapatkan dalamnya zaman akan haid. Yaitu tis'u sinina qamariyatun. 9 tahun yang qamariyah. Hilaliyah. 9 tahun peredaran bulan ya. Nah itu, peredaran bulan bukan peredaran matahari. Jadi ini Ustaz, kan usia Nabi 63 tahun itu dihitung pakai tahun Komariah Ustaz kan? Jangan kita hitung pakai miladiah Ustaz nanti kita terlalu santai. Nah, kalau kita hitung pakai Komariah kita udah tua ini. Nah, li'anna sanatal hilaliyata salasu mi'atin wa arba'atun wa khamsuna yauman. Karena, ini nggak tahu pakai karena. Jadi 9 tahun. Kenapa harus pakai hilaliyah? Karena tahun hilaliyah itu 354 hari. Wa khumusu yomen wa sudusuhu tambah 1/5 hari dan 1/6 hari. Ini yang paham bagian ahli hisab Ustaz. Cara menghitung hari kan. Ada tambah 1/5 hari, ada tambah 1/6 hari. Bikhilafil adadiyati dengan sebalik tahun adadiyah. Fa innaha maka bahwa sungguh tahunnya adadiyah itu salah sumiatin wasituna. Itu 360 hari. La tungkasu, la tangkusu, wa la tazidu. Yang tidak lebih ya 360 dan tidak berkurang ya. Wa syamsiyatu. Dan bermula syamsiyah, tahun miladiah, itu salah sumiatin. 300 wa khamsatun wa sittuna yauman. 365 hari. Nah, ini kan yauman tamnya ya. Wa rubu'u yaumen. Tambah 1/4 hari. Illa juz'an min salasi mi'ati juz'in minal yaum. Kecuali satu bagian dari 300 bagian dari hari. Ini saya kurang paham Ustaz. Ini ya, baru paham bagian hitung hari ini lebih-lebih dikit. Yang paham ilmu falakiyah. Ilmu falak. Nah itu Ustaz maknanya begitu. Mana Ustaz Ahmad Rijal? Lanjut Ustaz. Oke, Ustaz. Sibuk banget Ustaz Bismillah- Ahmad. Lanjut. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, itu ya. Qauluhu ay istikmaluha. Qauluhu ay istikmaluha
Ai tis isinin. Ai tis u kata tis usinin. Di sini ya. Tis isinin. Wa qawluhu na'am in ra'athu ila akhirih istadrak istad, istadraka istidrakun istidraka Masdar, masdar. istidrakun ala istiratil istikmali wa afada bihi annal murad al istikmali takribi Ya, takribi. Saya pakai HP Ustadz, jadi kurang kurang nggak jelas. apa-apa. Nggak apa-apa. Qauluhu biduni sittata asra yauman. Ay bima la yasa'u haidan wa tuhuran. Fa in ra'athu bima yasa'ahuma falaisa bihaidin bal huwa damu fasadin. Hmm. Qauluhu wa aqalluhu ayil haidi qauluhu yaumun wa lailatun. Ay qadrahuma ma'attisalil haidi wa huwa arbaun wa isruna sa'atan. Wal muradu bittisali yakuna nahul nahul qutnati bihaisu lahu udkhila talawu talawu Talawwasa. talawwas wa illam yakhrujid damu ila ma yajibu ghasluhu fil istinja'i. Oke, itu ya sana. Tadi kaulhu ai istiqmaluha. Sekurang-kurang haid itu 9 tahun. Ai istiqmaluha. Sempurnanya 9 tahun. Ai tis'i sinina. 9 tahun. Nah, ini kan Ustaz kan. Ini biasa ini dalam bab adat kadang ditambah alif lam di awal. Nah, tetap sinina enggak disebut tamnya. Nah, kita badal paling Ustaz ya. 9. Ah, 9. Apanya 9 tahun? Nah, kita badal. Tis'i sinin. Ah, na'am, qauluhu na'am in ra'athu. Qauluhu na'am in ra'at itu istidrakon, itu pengecualian ala istiratil istiqmal atas syarat sempurna tadi. Tadi kan sempurna 9 tahun, semacam kecuali dikit ya, kecuali. Wa afada bihi memberi faedah ianya pensyarah dengannya ucapannya na'am in ra'at annal murada bahwa sungguh yang dimaksud itu al istiqmalut takribiyu. Yang dimaksud itu sempurna yang takribi, bukan tahdidi. Karena ada dua kan, tahdid pasti nggak boleh kurang sedikit pun. Ini maknanya takrib, mendekati. 9 tahun boleh kurang dikit, yaitu 16 hari. Qauluhu biduni sitata asyara yauman, ay bima la yasa'u haidan wa tuhra. 9 tahun kurang 16 hari, maknanya apa 16 hari? Dengan sesuatu yang tidak, atau dengan masa yang tidak memuat ia akan satu haid dan suci. Ya, itu. Tidak memuat ia akan haid dan suci. Fa'in ra'adhu, maka jika melihat ia akannya darah dengan sesuatu atau dengan masa yang memuat ia akan keduanya. Muat haid dan suci. Falaisa bihaidin, maka tidak ada ianya darah itu haid. Bal huwa damu fasadin, tetapi dianya darah itu darah fasad. Berarti di bawah 16 hari, bukan 16 hari Ustaz, di bawah 16 hari. Seperti 15 hari misalkan. 15 hari dia lihat darah. Nah, itu bukan, itu haid. Nah, di bawah 16 hari. Kalau 16 hari, itu bukan haid. Bisa jadi bukan haid. Nah, gitu. Jadi harus di bawah 16. Angka 16 sendiri nggak dipakai. Di bawah 16 maknanya 15. 15 hari sebelum 9 tahun kelihatan darah, itu haid. Kalau 16, 17, 18, dan seterusnya bukan haid. Nah, itu. Wakalluhu bermula sekurang-kurang haid itu yaumon walailah, sehari dan semalam kan? Qauluhu yaumun walailah. Apa maksud sehari semalam? Ai kadruhuma, kadar keduanya sehari semalam. Maknanya 24 jam. Sekurang-kurang haid itu keluar terus-menerus selama 24 jam. Itu makna sehari semalam.
Yaumun walailah kadruhuma kadar keduanya sehari semalam ma'a ittisalil haidi bersama bersambung keluar terus walaupun dikit-dikit kan bahwa dianya sehari semalam itu arbaun wa asyruna sa'atan 24 jam. Nah, kalau cuma keluar sebentar, sejam keluar, kemudian nggak keluar lagi, besok nggak keluar lagi juga, itu bukan haid juga, bukan minimal haid, masih ada kemungkinan lusa keluar. Wal muradu bil ittisal, bermula yang dimaksud dengan bersambung di sini itu ayyakuna nahwul qutnati, itu bahwa adalah seumpama kapas itu. Bihaisu dengan sekira-kira lau udkhila jikalau dimasukkan akan dianya kapas dalam farji talawasa nih siap kotor ianya kapasnya ada yang keluar kan. Wa illam yakhrujid damu ila ma yajibu ghasluhu fil istinja. Sekalipun tidak keluarlah darah kepada tempat yang wajiblah oleh basuhnya darah pada istinja. Basuhnya ma sekalipun tidak keluar darah kepada ma yang wajiblah oleh basuhnya ma pada istinja. Nah, titik dulu Ustaz. Riwuh enggak ini urusan Ustaz? Nah, itulah dia. Ini yang paham. Ini kita. Nah, itu Ustaz. Ini memang yang ngajar Pak Haid harus perempuan Ustaz. Jadi perempuan harus ahli karang kitab tentang haid wan nifas kan. Baru akurat kan. Laki-laki ini ya begini. Kalau penjelasan laki-laki ya ala kadarnya Ustaz. Nah, Betul. gimana Ustaz? Ustaz. Dikit lagi. Sampai selesai. Mana ini titiknya? Nggak ada titiknya ini. Ah, sampai di keempat kita berhenti saya. Warabi'um satu-satu aja sekali pertemuan. Lanjut, siapa mau baca? Wa aksaruhu. Siap. Ada apa ini kira-kira? Lanjut, Yang mau siapa yang bertanya, ya silakan yang mau bertanya. Ustaz Nurul. kalau misalnya keluar darah sebentar, kan ada kemungkinan keluar lagi atau besar. Itu harus tunggu sampai berapa lama? Enggak terang Ustaz. Enggak tersampaikan pertanyaannya. Ngejek-ngejek nih kendengkuan dia no ngejek-ngejek. Jadi, ya, Allah Akbar. Enggak apa sinyal. Nanti diketik Ustaz. Di Ustaz ya. Diketik. ya benar. Ah. Oke, lanjut siapa yang mau baca? Ustaz Andi, silakan Ustaz. Matannya dulu. Ya tunggu. Hmm. Wa aqallu tuhrin Bismillahirrahmanirrahim wa aqallu tuhrin bainal hadataini wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mubasyaratu ma baina suratiha wa rukbatiha wakil la yahrumu ghaira wat'i wa ikhtarahu nawayu fil haqiqaini li khabarin muslim wasna'u kullu syai'in illa nikahi Lan nikah. illa nikaha wa idza inqata'a damuha halalaha qabla ghusli saumun la wat'un khilafan lama bi lama bahsahul alamatil jalali suyuti rahimahullahu. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Masya Allah. Jadi ini panjang ini. Wa aksaruhu sebanyak-banyaknya haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari. Ka'akalli tuhurin sama seperti sekurang-kurang suci bainal ini antara dua haid. Wa aksaruhu sebanyak-banyaknya ayat haid. Khamsata asyara yauman. Bilayaliha bersama malamnya. 15 hari 15 malam. Wa ilam yatasir sekalipun tidak bersambung ya. Kalau bersambung terus 15 hari habis darahnya Ustaz kan. Ya. Nah, jadi paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Sekalipun nggak bersambung nggak apa-apa. Ada syarat. Lakin bisyarti antakuna auqatud dimai majmu'uha arba'un wa ishruna sa'atan. Tetapi dengan syarat bahwa adalah waktu-waktu keluar darah itu bermula kumpulannya waktu itu 24 jam. Paling banyak haid 15 hari. Dalam 15 hari itu kalau dikumpulkan waktu keluarnya ada ukuran sehari semalam yaitu 24 jam.
Katakanlah hari pertama keluar 2 jam, hari kedua keluar sejam, kan? Hari ketiga keluar sejam. Kalau dikumpulkan semuanya harus ada 24 jam, baru dianggap haid. Nah itu. Jadi 15 hari bersama malamnya wa illam yattasil sekalipun tidak bersambung ya. Tetapi bisyarti antakuna dengan syarat bahwa adalah waktu-waktu darah tadi majmu'uha itu kabar bermula kumpulannya waktu darah itu 24 jam. Fa illam yablugh majmu'uhuma, maka jika tidak sampailah oleh kumpulannya darah madzukira akan ma yang disebutkan akan dianya ma. Kalau dikumpulkan dalam 15 hari itu nggak ada 24 jam karena dama fasadin. Ada ianya darah itu darah fasid. Darah fasid berarti. Kalau darah fasid di celah-celah dia nggak keluar darah apa hukumnya? Wahwa ma'aniqain takhallalahu haid. Nah, wahwa nah titik Darah di sini fasid. koma ini lain lagi. Nah ini tadi kan. Maka jika tidak sampailah oleh kumpulannya keluar darah akan ma yang disebutkan akan dia mah ada ianya darah itu darah rusak. Udah ini sampai titik di sini. Ini wahwa lain lagi. Tadi sebanyak-banyak haid 15 hari. 15 hari. Wahwa dan dianya 15 hari. Ke situ. Dianya 15 hari. Boleh nggak kembali ke 15? Ustaz? Nggak apa-apa. Dianya qauluhu khamsata asyara. Bersama masa bersih yang menyelangi akannya nikah. Nggak paham. Belum, belum. Belum mantap nih Ustaz. Kalau Oh darah gini. fasid, Ini enggak. Masa ber Ini udah selesai tadi. Ini kembali ke 15 tadi. Ulang lagi. Sebanyak-banyak head 15. Udah selesai kan? Artinya dalam 15 itu walaupun tidak bersambung disyaratkan kalau dikumpulin ada 24 jam. Nah, ini kan udah koma di sini bahwa yang 15 tadi, misalkan katakanlah begini, usaha hari ini keluar, besok nggak keluar, besok lagi keluar kan gitu. Itu hari yang nggak keluar mau diceritakan. Apakah dianggap hid juga? Nah ini. Wahwa. Dianya ucapan musaneh 15. Bersama masa nikah. Nikah ini hari yang nggak keluar darah. Bersama nikah yang menyelangi ianya nikah akannya 15. Itu hid juga hitungannya. Gimana? Coba susun maknanya Ustaz. Nah, hari kosong nih, Boy. hari kosong nikah. Dianya 15. Bersama nikah atau dianya darah juga boleh. Dianya darah bersama nikah yang menyelangi ianya nikah akannya darah tadi itu tetap dianggap haid semua. Jadi dalam 15 hari itu mau hari ini keluar 3 jam, besok enggak keluar, besok lagi keluar 4 jam. Itu hari yang nikah itu, hari bersih itu dianggap haid juga. Nah, kenapa? Li'annahu karena bahwa sungguhnya nikah yang diselangi karena nikah ketika itu, karena nikah masa bersih ketika itu yushbihul fatrah, menyerupai ia akan masa kosong baina dafa'atid dam antara keluarnya darah. Fayan sahibu, in sahaba yang sahibu. Fayan sahibu alaihi hukmul haidi, maka berlaku kepadanya nikah oleh hukum haid juga. Tetap dianggap hukum haid. Nah, itu. Maksudnya bukan berarti perempuan hitung kan masa nggak keluar darah dalam 15 hari itu harus wajib qadha sholat. Enggak. Nah, mudah-mudahan begitu Ustaz. Coba ada yang sebaliknya Ustaz. Nah, dikit lagi dulu ya. Wahadal qaulu yusamma qaulas sahabi. Bermula ini pendapat itu dinamakan akan ini pendapat qaulas sahab. Namanya qaulas sahab. Dianya dianya pendapat itulah yang kuat. Nah, jadi masa-masa bersih antara hid tadi itu dianggap haid juga sehingga perempuan nggak perlu mengqadha sholat. Nah itu Ustaz. Ini kan keringanan dikit untuk perempuannya. Bukan mana ya, cari. Nah itu. Gimana Ustaz Jamal? Ada pemahaman sebaliknya? Nggak ada Ustaz. Mas. Aman berarti ya. Lanjut lagi dikit lagi. Berarti Gimana? Tengku ini ya.
Ya. Berarti ini wa huwa ma'aniqain takhallalahu haidun, berarti apa, darah haid itu disertai masa-masa suci ya yang diselangi oleh haid gitu ya. Tapi nggak disebut suci dia Ustaz. Jadi masa bersih, masa nggak keluar darah nggak disebut masa suci. Karena baru disebut masa suci kalau dia udah mandi kan. Ini nakok namanya, Oh, bersih. Maknanya bersih dari keluar darah, tapi dia nggak suci. Makanya namanya nakok. nako ya. Nah, ini kita keluar ke hid juga boleh kembali ke dia nyahid bersama masa nakaknya, masa hari yang nggak keluar darah kan. Yang Hari. menyelangi ia akan haid tadi itu dianggap haid juga. Nah itu. Hmm. Nah, apa, li'annahu hina idin yusbihu al-fatrah baina, apa, karena memang karena pada waktu itu dia apa menyerupai jeda ya, merupai apa namanya, masa tunggu lah ya, masa tunggu antara darah-darah haid itu. Maka haidnya sama saja seperti apa namanya, seperti seperti haid itu sendiri gitu kan gitu. Ini masanya begini Ustaz. Misalkan dalam sehari kan kadang keluar darah jam 1. Oh, enggak. Oke. Iya. Jam 2, jam 3 nggak keluar darah. Jam 4 baru keluar darah. Itu masa jeda itu dianggap sama dengan hari yang berselang. Gimana cara menggambarkan? Pagi keluar Tapi darah, pagi keluar darah. ya, Kemudian duhur nggak keluar darah. Maghrib keluar darah. Itu kan sehari dianggap haid seluruhnya Ustaz kan? bukannya ini Tengko. Kalau misalnya kurang dari sehari itu nggak dianggap haid Tengko. Nah, ini contoh aja, contoh dulu. Contoh. Ah, Gini, kalau sehari semalam, yang penting 24 jam. Jadi Iya. di sini beliau pengen menggambarkan begini. Hari ini haid, keluar darah. Besok nggak keluar darah. Besoknya lagi keluar darah. Hari yang nggak keluar darah digolongkan dalam haid. Kan gitu? Apa alasannya? Ini karena nikah itu ketika itu menyerupai akan masa kosong antara keluar darah. Sama aja seperti pagi keluar darah, tengah siang nggak keluar darah, ada jedanya. Maghrib keluar darah dan seterusnya sampai 15 hari. Jadi masa jeda itu sama juga seperti jeda dengan sehari. Artinya tetap digolongkan haid semuanya. Nah, ini tasbihnya di situ, Ustaz. Kalau misalnya dia suci sehari Tengko. Nah, itu beda lagi. Kalau sehari di total semua dalam 24 jam keluar terus, besok nggak keluar lagi, dia masih nunggu-nunggu kan, besoknya juga Hah? nggak keluar dan seterusnya, berarti itu dianggap masa yang harus menggagal sholat. Itu dipastikan karena di hari pertama sudah ada 24 jam. Ya. Hmm, Berarti yang pertama Tengko, yang pertama ya, yang saya pahami itu yang kurang dari 24 jam itu tidak dikatakan haid kan. benar itu. Nah, Nah, kemudian yang kedua kalau misalnya haidnya itu katakanlah misalnya 2 hari dia haid, ya, kemudian hari ketiganya nggak ada darah keluar sama sekali, berarti ya. sudah dikategorikan dia masih haid juga atau sambil menunggu tuh 15 hari gitu. Nggak menunggu. Itu kan tergantung kebiasaan nanti, panjang lebar kan. Memang dia kebiasaan 3 hari udah selesai, berarti nggak perlu tunggu lagi, langsung mandi. Gitu. Berarti ketika dia tidak ada keluar darah lagi sudah selesai ya? Udah selesai. Cuma di sini yang tadi saya contohkan seperti pagi keluar, siang nggak keluar, maghrib keluar lagi. Kenapa saya contohkan itu? Ini Hmm, pengen menyamakan. Kenapa hari itu nggak keluar darah dianggap haid juga? Katakanlah haid dia 15 hari atau seminggu ya. Hari ini keluar, besok enggak, besok keluar. Kenapa hari yang nggak keluar darah dianggap haid? Padahal nggak keluar darah kan gitu? hmm. Nah, itu yang pengen beliau kasih alasan. Itu sama aja seperti jeda antara berkali-kali keluar darah. Jadi digolongkan ke dalam haid juga. Seperti orang pagi keluar darah. Siangnya enggak, maghrib keluar. Kemudian paginya enggak, zuhurnya keluar lagi. Jadi antara jeda itu walaupun enggak keluar darah kan dianggap haid juga. Nah itu maknanya. Hmm. Hanya tasbih saja kan. Karena nikah. Masa nikah ketika itu menyerupai masa jeda antara beberapa kali keluar darah. Fayan sahibu. Maka berlaku juga atas nikah tadi oleh hukum haid. Digolongkan ke haid. Nah, itu Ustaz. Kalau Cuma dalam itu pendapat yang muktamad. Gimana? kalau dalam bajurit itu biasanya kalau lewat dia 24 jam, Ya, dia kebiasaannya itu dia seminggu 7 hari. ya.
Nah, nanti kalau lewat dari ini baru dia dihitung 15 hari gitu. Kalau di Bajuri gitu dia. Ya, artinya ya di mana-mana sama Ustaz. Itu tergantung kebiasaan. Perempuan itu udah paham dia, ya kan? Paling dia nunggu sehari. Ini kayaknya udah mau selesai. Ya, sehari kalau masih ragu keluar apa enggak, masih boleh enggak sholat ya. Nah, ternyata udah berakhir dari kemarin. Berarti hari yang satunya harus qadha nanti. Nah, itu. Nikah itu kan hari-hari apa waktu-waktu kosong dari darah maksudnya gitu nikah itu. Ya, jadi Kosong-kosong. masa enggak keluar darah antara haid. Nah, itu namanya nikah ya. Iya. Nah, ini ada mukabilnya. Pendapat itu pendapat muktamad tadi ya. Kalau dalam 15 hari keluar darah, tapi jeda-jeda hari-hari yang kosong itu dianggap haid juga. Pendapat muktamad. Wa muqabiluhu bermula muqabilnya muktamad an-naqa'u tuhron. Masa naka itu dianggap suci. Artinya dia Iya, harus mengqadha salatnya. Wa iya. yusamma qaulal laqati wat talfiq. Dinamakan akan dianya muqabil ini. Akan qaulal laqat wat talfiq. Nah, ini istilahnya Ustaz. Qaulal laqati wat talfiq. Nah ini, fa'ala hadzal qauli, maka berdasarkan ini pendapat kil, mukabil tadi, Betul, betul, tusalli betul. salat ianya perempuan, tasumu puasa ia fi waktin nakah atau nikah ya, pada waktu bersih tadi. Kan jadi berat ya. Nah, itu. Ambillah yang muktamad Ustaz. Nah, itu saya juga kurang paham Ustaz Pak Baik ini. Kita serahkan Ini lewat agak perempuan. repot ya. Repot Ini urusan ya. ya. Banyak takdir, apalagi banyak kasus Ustaz. Istihadah segala macam. Tapi yang penting kita ingat gambaran umum. Nah, itu. Nah, ini lama nih titik ya Ustaz. Kauluhu ka'akali tuhurin sama seperti sebanyak-banyak haid tadi sama seperti kurang-kurang suci antara dua haid. Artinya fa'inahu maka bahwa sungguh sekurang-kurang suci itu khamsata asyara yauman. 15 hari bila yaliha bersama malamnya. Kenapa sekurang-kurang suci 15 sama seperti sebanyak-banyak haid. Wadhalika bermula demikian li'anna syahra la yakhlu. Karena bulan atau sebulan itu tidak sunyi ia dari satu haid dan suci. Fa'ingkana aksarul haid ya khamsata asyara. Bila adalah sebanyak-banyak haid itu 15, lazima mestilah bahwa ayyakuna bahwa adalah akal luturi sekurang-kurang suci itu seperti demikian. Tinggal dibagi aja kan. Sebanyak-banyak haid 7, misalkan paling banyak haidnya 7 berarti paling banyak sucinya dua, dua ini, 23 dan seterusnya kan. Tinggal dibagi, dipotong. Nah, itu Ustaz. Seperti sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari. Wa kharaja bi bainal ini keluar dengan ucapan bainal ini. Oleh apa keluar at-tuhuru baina haidin wa nifasin? Oleh suci antara haid dan nifas. Kalau suci antara haid dan nifas enggak ada ketentuan harinya. Fa innahu yajuzu ayyakuna aqalla min dzalik. Maka bahwa sungguh suci antara haid dan nifas itu boleh bahwa ada ianya suci itu kurang dari demikian. Boleh kurang, ya kan? Antara haid dan nifas. Misalkan selesai nifas, kadang haid lagi kan? Kan boleh aja. Nah, maka bahwa sungguhnya suci antara haid dan nifas itu boleh iya, bolehlah bahwa ada ianya suci itu kurang dari demikian. Gak nyampe 15 hari bisa. Bahkan kalau Ainsyen berkata Ainsyen bal yajuzu alla yakuna bainahuma tuhurun aslan. Bahkan bolehlah bahwa tidak ada antara keduanya haid dan nifas oleh suci sama sekali. Ya. Bahkan bolehlah bahwa tidak adalah antara keduanya haid dan nifas itu suci sama sekali. Begitu selesai nifas langsung haid lagi bisa. Ka'an yattasila ahaduhuma bil akhar. Seperti bersambunglah salah satu keduanya haid dan nifas dengan yang lainnya. Eh, misal. Nah itu coba Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, ini kita selesaikan jangan Ustaz. Selesaikan Ustaz. Tanggung. Wa yuhramu bihi ma yahrumu wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah haram dengan sebab haid oleh ma yang haram ya dengan sebab junub. Nah, itu yang pertama. Secara umum, apa yang haram dengan sebab junub, haram juga dengan sebab haid. Ada tambahan lagi. Wa mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha.
dan haram dengan sebab haid oleh menyentuhkan ma yang ada antara pusatnya, menyentuhnya seseorang ya atau menyentuhnya suami ya. Mubasyaratu ma menyentuh ma. Siapa yang menyentuh suami? Menyentuh sesuatu yang ada ya antara pusatnya si perempuan dan lututnya si perempuan. Wakila dikatakan orang nggak haram menyentuh. Enggak. Wakila la yahrumu ghairul wat'i. Kil menyatakan tidak haramlah selain watak. Yang haram watak saja. Pegang-pegang nggak haram. Nah ini Ustaz. Yang paling banyak diamalkan itu Ustaz. Nah ini. Oh gantian. Siapa mau baca? Coba. Qauluhu. Ustaz, Ustaz, bentar Ya. Ustaz. Tadi kan Ya. tuh Ustaz tadi kan wa mubasyarati ma baina suratihi wa rukbatiha. Ya. Jadi antara apa namanya? Haram juga dengan mubasyarah Hmm. antara pusat dengan lututnya. Ya. Itu kata Ustaz tadi boleh kalau kalau selain watak. Dalamnya katanya wa yahrumu dzalika sawaun kana biwat'in au bighairi wat'in. Hmm. Berarti selain dari watak juga haram juga itu Ustaz. Gimana sih? Belum Ustaz. Belum. Santai Ustaz. Jadi kan. Oh, Haram dengan iya. sebab haid yang pertama. Oleh ma. Jadi kalau kita baca yahrumu atau yuhramu jadi naik fa'il kan. Ya. Diharamkan juga boleh. Diharamkan dengan sebab haid akan menyentuh ma antara pusarnya si perempuan dan lututnya. Itu pendapat pertama. Oh, Menyentuh, menyentuh, bukan watak. Kalau watak pasti haram. Menyentuh juga haram kan? ya. Kemudian ada kil. Kil menyatakan menyentuh saja nggak haram. Yang haram cuma watak. Dikatakan orang tidak diharamkan selain wat'i. Mubasyarah doang nggak haram. Itu pendapat kil. Ya kan? Cuma watak yang haram. Kalau menyentuh nggak haram. Dan pendapat ini nanti dipilih oleh Imam Nawawi. Masih belum bertentangan Ustaz. Nah, ini kita lihat semuanya kan. Pendapat pertama keras nih. Ini pendapat pertama. Qauluhu ma yahrumu bil janabah. Qad taqaddamat tasrihu bihi. Haram dengan sebab haid, mama yang haramnya dengan sebab junub. Sungguh telah terdahululah oleh menjelaskan dengannya ma yahrumu bil janabah kan. Bahwa Ya. mukarrarun ma'hu. Maka dianya ucapan musannef itu berulang-ulang bersamanya. Jadi sebenarnya di belakang beliau udah bilang, nggak perlu dibilang lagi. Fakanal aula ayyakula, maka adalah yang lebih baik itu berkata ianya syareh. Yahrumu bihi ziyadatan ala mamarra mubasyaratu langsung. Atau yahrumu. Diharamkan dengan sebabnya head ziyadatun akan tambah. Bukan akan. Diharamkan dengan sebab head sebagai Oleh nisbah tambahan di atas mamarra akan apa haram? Akan menyentuh. Mestinya ibaratnya begini. Karena di belakang dulu udah beliau bilang di sono yang haram dengan sebab junub sama dengan yang haram dengan sebab haid juga. Nah, cuma di sini mestinya beliau bilang yang haram dengan sebab haid sama juga memang benar. Seperti yang haram dengan sebab junub. Cuma ada tambahannya. Jadi tekanannya ke mubasyaratu di sini aturan. Gimana Ustaz? Coba hmm, kali lagi ya. Qauluhu ma yahrumu bil janabah. Itu sungguh telah terdahululah oleh menjelaskan dengan nyama. Maka dianya ucapan musannef ma yahrumu bil janabah itu mukarrarun. Itu berulang-ulang bersamanya ma taqaddam. Karena udah dipahami di ibarat sebelumnya. Maka adalah yang lebih baik itu berkata ianya syareh yahrumu bihi ziyadatan ala mamara mubasyaratu langsung. Haram dengan sebab haid sebagai tambahan di atas ma yang telah lalu penjelasannya dulu akan apa haram atau oleh apa haram oleh menyentuh ma baina surah wa rukbah. Nah, oh ziyadatan itu tamyiz tuh Tengku ya. paham ya. Nah, itu. Oke. Oke, saya lanjutkan biar ini. Qauluhu mubasyaratu ma baina suratiha wa rukbatiha ay yahrumu zalik haramlah oleh demikian. Sawa'un kana biwatain atau bighairi watain sama saja ada ianya demikian dengan wata atau bukan wata. Ini pendapat pertama kan? Haram menyentuh wata ataupun bukan. Wasawa'un kana bisyahwatin atau bighairiha sama ada ianya menyentuh dengan syahwat atau bukannya syahwat. Ini kan ketat banget Ustaz. Suami istri ketat banget ini dalam sahih. Ini kalau ikut pendapat pertama. Ya, bahkan ini lebih lebih parah lagi. Wa'lam annahu yahrumu 'alal mar'ati an tubashshira ar-rajula bima baina surratiha wa rukbatiha. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu haram kepada perempuan oleh bahwa menyentuhkan ia kepada laki-laki dengan ma yang ada ia antara pusarnya dan lututnya.
fi ayyi juz'in min badanihi, pada mana saja bagian dari badannya si laki-laki. Nah, jadi istri sedang haid, dia menyentuh-nyentuhkan antara pusar lututnya, dia gesek-gesek ke suaminya kan. Di bagian tubuh manapun suaminya haram bagi perempuan. Itu memancing suami namanya. Ini kan lebih ketat lagi kan. Haram kepada perempuan bahwa menyentuhkan ia kepada laki-laki, kepada suaminya, dengan ma yang ada antara pusarnya si perempuan dan lututnya pada bagian mana saja dari badannya laki-laki. Walau ghairama. Bahkan lebih ketat lagi, walau bukan ma yang ada antara pusarnya dan lututnya laki-laki. Walau ada Paha. ia, itu bukan ma antara pusarnya laki-laki, lututnya laki-laki. Jadi perempuan sedang haid menyentuhkan pahanya kepada bagian tubuh suaminya di mana saja, haram. Nah, ini kalau berdasarkan pendapat pertama yang menyatakan haram bagi suami menyentuh antara pusar dan lutut. Kalau istri melakukan sebaliknya itu kan memancing suami untuk melakukan keharaman, itu haram. Tapi kalau kita ngikuti pendapat Kil nggak haram nih. Kita baca lagi. Qauluhu wa qila la yahrumu ghairul wati'i. Dikatakan orang tidak haramlah selain wata, ay min baqiyatil istimta'a, dari ketinggalan bersenang-senang, ya kan? Selain wata enggak haram. Walau bima baina surati wa rukbah, walaupun dengan sesuatu yang ada antara pusar dan lutut enggak haram. Nah, ini baru. Ini Oh, pendapat. ini yang kill tadi yang tengku ya. Ya, Kil. Dan Kil ini kuat, Ustaz. Nah, Kil ini kuat nanti. Oh, kuat ya Justru killnya. Kil ini yang kuat. Nanti di ujung kitab dikit lagi ya. Saya baca lagi, Ustaz. Nah, ini soalnya sudah sejam 47 menit. Sebentar, Ustaz. Bentar, Ustaz. Oke. Wa yusannu liman wati'a fi awalid dami. Dan disunahkan bagi orang, bagi suami yang muwatta'ya pada awal darah, awal keluar darah. Wa quwwatihi, dan pada kuatnya darah. Akan apa disunahkan? Tasadduqu bidinarin, akan bersedekah 1 dinar, Ustaz. Tidak tahu 1 dinar berapa? 2 juta, 4 juta. Disunahkan bagi orang yang menguati ia pada awal darah dan pada kuatnya darah akan bersedekah 1 dinar. Wa fi akhirid dami, dan bagi orang yang watak ia pada akhir darah, wa dha'fi, dan pada lemahnya darah, at-tasadduqu binisfihi, bersedekah dengan setengahnya dinar. Li khabari, karena hadis idza waqa'a rajulu ahlah, bila mengwatak oleh seorang laki-laki akan istrinya, wahiyah haidun, padahal istri itu yang haid, ingkana daman ahmara, jika ada ianya darah itu darah yang merah, falitasaddaq binarin, maka hendak bersedekah ya dengan 1 dinar. Fa ingkana asfara, jika ada ianya darah itu menguning, maknanya lagi lemah darahnya kan. Falitasaddaq binisfi dinarin, hendak bersedekah ya setengah dinar. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh Hakim, wasahahahu, dan mensahihkan oleh Imam Hakim akannya hadis. Nah, itu. Nah, itu. Nah, Jadi Berarti warna wa darah ini juga mempengaruhi. gimana? Warna darah juga mempengaruhi, Ustaz. Ya, mempengaruhi dosa, Ustaz. Kalau baru keluar itu dosanya besar berarti. Harus ditebus dengan 1 dinar, Ustaz. Kan? 1 dinar berapa gram itu, Ustaz? Sekarang 1 gram 1.500.000 berapa? Bapak-bapak makin banyak yang jomblo, Ustaz. Mahal, Mas. Saya lanjutkan dikit lagi. Wahtarahun Nawawi, dan memilih akan nyakil tadi oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq. Imam Nawawi memilih pendapat tadi, enggak haram selain watak. Li khabari Muslim, karena hadis Muslim, isna'u kulla syai'in illan nikah. Berbuatlah kamu akan segala sesuatu terhadap perempuan yang haid, illan nikah, kecuali nikah. Nikah berarti kan watak. Ah, berdasarkan hadis ini. Tapi ulama yang menyatakan haram ada dalil juga, nanti kita lihat. Wa idzan qata'a damuha halalaha qabla al-ghasli saumun la wat'un. Apabila telah putuslah oleh darahnya si perempuan, darahnya udah putus, tapi dia belum mandi. Halalaha, halal baginya perempuan sebelum mandi oleh puasa. Dia boleh langsung niat puasa, la wat'un, enggak halal wata. Puasa boleh, untuk boleh wata harus mandi dulu kan. Khilafan lima kita baca. Ustaz Andi. Khilafan lima basahul alamatul jalalu suyutiyu. Khilaf, aku lu qaulan khilafan. Khilaf bagaimana?
yang membahasakannya oleh Syekh Jalal Suyuti rahimahullah. Syekh Jalal Suyuti menyatakan kalau sudah putus darah walaupun belum mandi boleh wat'i. Nah, itu. Ini panjang. Min hilil wat'i aidan bil inqita itu tengku ya. Ya. Nah, itu. Qala fi syarhi Raudi, berkata Syekh Nawawi dalam syarah Raudah. Wa kal wat'i fi akhir dami al wat'u ba'da qit'ihi la tuhri. Sama seperti watak pada akhir darah, itu watak sesudah putusnya darah hingga suci. Darahnya udah selesai tapi dia belum mandi. Kalau menjima istri, nah itu tadi setengah dinar sedekah, ya kan? Ini masih berkaitan dengan di atas tadi, bersedekah setengah dinar. Sudah putus darah tapi belum mandi hingga suci, nah itu tetap setengah dinar. Zakarahu fil majmu, menyebutkan oleh Imam Nawawi, akan ini pendapat juga dalam kitab majmu. Nah itu Ustaz. Nggak ada titik-titiknya Ustaz. Masih jauh titiknya, satu halaman lagi Ustaz. Ayo, siapa yang mau baca? Silakan. Yang mana lagi tuh? Eh Qauluhu. qauluhu waqtarahu ay al-qila al-qila al-madhkur kan akan yang dikatakan yang telah tersebut tadi. Qauluhu li khabari Muslim, bermula perkataannya si pensare bagi khabar Muslim ila akhirih dalilun li qila al-mazkur. Itu dalil bagi yang dikatakan yang telah disebutkan alladzi ikhtarahu alladzi yang memilih akannya alladzi oleh An-Nawawi. Qauluhu bermula perkataannya si apa pensare ya tunggu ya perkataan ya pensare isna'u kula syai'in illa nikah wajhul istidlali ini wajhul istidlali wajhul istidlali bihi anna lafzahu amun syamilun lisairi anwa'il istimta'i hatta fi ma tahtal izari ay ma baina suratiha wa rukbatiha ghairal wat'i fil farji ma wal mani'una qalu innahu amun khussisa bimafhumin ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam uh, lima lama suila amma yahillu lirajuli min imraatihi wa hiya haidun faqala ma fawqal izari wa dhalikal mafhumu huwa man'ul istimta'i bima tahtal izari fayakunu takdiru isna'u kulla syai'in ay mimma fawqal izari wa innama man'ul istimta'i bima tahtal izari indahum li'annahu yada'u ilal jima'i li'anna man hama haulal hama yusak ausaka yusiku ayaqa fihi. Titik Ustaz. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Wakhtarahu ail qilal madhukura. Memilih akan qil yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi ya. Failnya di luar. Qauluhu li khabari Muslim dalilun. Ya, bermula ucapan syarih li khabari Muslim itu menjadi dalil lil qilil madhukuri, bagi pendapat qil yang disebut. Qil alladzi ikhtarahu, yang memilih akannya qil oleh Imam Nawawi. Jadi qil punya dalil. Enggak? Apa dalilnya? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah kamu segala sesuatu selain nikah. Selain nikah berarti selain wat'i ya. Wajhul istidlal, bermula cara mendalilkan dengannya sabda Nabi. Itu anna lafdahu amon. Bahwa sungguh lafadznya hadis illa nikah. Lafadz hadis itu umum, syamilun, yang mencakupi ya lisa iri anwa'il istimta. Yang mencakupi ya bagi semua jenis-jenis bersenang-senang. Kan buat olehmu segala sesuatu, kan umum, apa saja boleh kecuali nikah yang nggak boleh watak doang. Jadi umum banget, mencakupi bagi semua nok-nok Macam-macam. bersenang bermacam-macam, hatta fima tahtal izar, hingga pada ma yang ada di bawah kain sarung, maksudnya antara pusar dan lutut kan. Tahtal izar maknanya ma baina suratiha wa rukbatiha. Ghairal wati, selain watak fil farji. Nah, itu dalil kil. Kemudian orang yang melarang tadi apa dalilnya? Wal maniun, bermula orang yang melarang menyentuh ma baina surah.
Itu kalau mereka berkata innahu amon khusisa bimakhumi masaha. Sesungguhnya hadis di atas itu memang umum. Khusisa yang dikhususkan akan dianya umum dengan mafhumima, dengan mafhum hadis lain. Yang sahih ianya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lain. Lamma suila. Manakala ditanyakan akan dianya Nabi amma yahilu tentang apa yang halal ia bagi laki-laki minim murati dari istrinya. Wahia padahal dianya istri itu yang haid. Faqala Nabi berkata, ma faukal izar. Nabi pernah menyatakan di atas izar. Hadis satu lagi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi ulama yang melarang menggabungkan dua hadis ini. Ya. Wadzalikal mafhumu huwa man'ul istimta bima tahtal izar. Bermula demikian mafhum. Hadis yang kedua itu dianya mafhum itu dilarang man'ul istimta'i. Terlarangnya bersenang-senang dengan ma tahtal izar. Jadi digabunglah dua hadis. Fayakunu takdiru. Maka adalah takdir hadis itu. Isna'u kulla syai'in illa mimma fawqal izar. Berbuatlah kamu segala sesuatu kecuali nikah. Apa maksud kecuali nikah? Digabung dengan hadis satu lagi. Kecuali dari di atas izar. Yang di bawah izar tetap nggak boleh. Nah, itu pendapat yang pertama. Wa innama muni'al istimta'u bima tahtal izar indahum. Hanya saja dilarang akan bersenang-senang dengan ma tahtal izar di si mereka. Si mereka mani'un. Itu li'annahu karena sesungguhnya istimta itu ya mendorong ya kepada jima. Jadi ini sadduz zara'i namanya, menutup jalan. Bukan haram lidzati ya. Haram karena khawatir terjerumus ke haram. Jadi sesuatu yang membawa ke haram jadi haram. Ini ilatnya begini, li'anna man hama haulal hima yushiku ayyaka abih fih. Karena orang yang bermain ya di sekitar taman larangan ya. Hima itu kebun larangan. Karena orang-orang yang bermain ya di sekitar taman larangan, yushiku khawatirlah bahwa terjatuh ya dalamnya taman larangan. Ini namanya tutup jalan. Nah, Saddud zara'i, Ustaz. ya ada pembahasan khusus kan? Satu Usul sarai. fikih. Nah itu tutup jalan. Bahaya juga kalau ditutup jalan nanti error kan. Mending dibuka aja jalannya Ustaz. Yang penting menjaga diri, ambil kill. Nah, Ya. qauluhu hillun laha qoblal ghusli. Halal laha qoblal ghusli saumun. Halal bagi perempuan sebelum mandi oleh puasa. Puasa. Puasa halal. Kenapa? Lianna sababat tahrimihi khususul haidi. Karena sebab haram puasa itu khusus haid. Jadi begitu haid sudah berakhir walaupun belum mandi, boleh puasa. Fa'illa jika tidak halal, la haruma alal junub. Sungguh haram ianya puasa atas orang berjunub kan. Buktinya Oh, orang disamakan. berjunub. Junub kan boleh puasa kan. Nah, Ya. nah dikit lagi Ustaz ya. Wa yahillu aidan talaquha lidzawali muqtadat tahrim. Dan halal juga oleh mentalaknya si istri. Darahnya udah selesai keluar, udah ikitah, tapi dia belum mandi. Halal pula oleh mentalaknya si istri. Kalau di awal haid nggak boleh ditalak. Kenapa? Karena iddahnya jadi lama. Kalau ini nggak lama, tinggal mandi, udah suci dia. Halal pula oleh mentalaknya si istri. Kenapa halal lidzawali muqtadat tahrim? Karena Karena hilangnya hilang muka. hilang penyebab haram. Bahwa dianya penyebab haram itu tatwilul iddah, memanjangkan iddah. Nah, kemudian qauluhu la wata'un, enggak halal wata. Amma huwa fayahrumu, adapun dianya wata maka haram iya. Kenapa? Karena ada dalil khusus di qaulihi ta'ala, la takrabuhunna hatta yatuhurna. Janganlah engkau mendekati akan mereka perempuan yang haid hatta yatuhur, hingga suci mereka. Apa makna suci? Hingga bersuci, hingga mandi. Nah, waqad quri'a bit tasydid wa takhfif, dan sungguh dibacakan akan dianya firman Allah dengan tasydid dan takhfif. Ada qiraah hatta yattahharna. Ada qiraah hatta yatuhurna, ada dua qiraah. Amma qiraatut tasydid, adapun bermula qiraah tasydid, kalau kita ambil hatta yattahharna. Nah, itu pasti mafhumnya itu mandi. Adapun kiroah tasydid maka dianya kiroah itu shorihatun, jelas pada ma yang disebutkan katanya ma. Itu jelas maksudnya memang harus suci, makna suci harus mandi. Wa amat takfif, adapun bermula takfif maknanya kiroah takfif hatta yatuhur, hingga suci.
suci bisa bermakna kita haid doang, belum mandi bisa. Ya. Nah, adapun takfif, maka jika adalah yang dimaksud dengannya ya tuhur, juga itu irtisal yaitu mandi, kama qala bi Ibnu Abbas sebagaimana yang berkata dengannya oleh Ibnu Abbas dan oleh satu jamaah, likarinati karena alasan, karena karinah qaulihi ta'ala fa idza tatahharna fawadihun, maka jelas juga. Jadi fawadihun jawabin. Jika adalah yang dimaksud dengannya kiraah takfif juga itu mandi. Misalkan kita baca ya tuhurna maknanya mandi juga. Oh, Sebagaimana sama. pendapat Ibnu Abbas dan jamaah. Karena didukung oleh lanjutan ayat tadi. Maka jelas juga bahwa watak tetap haram. Maka tetap haram kalau dia belum belum mandi. Karena ya tuhur bisa juga maknanya mandi. Wa in kanal muradu bihi inqita al haidi. Dan jika adalah yang dimaksud dengannya ya tuhur kiraah takfif. Itu inqita al haidi, putus haid doang tapi dia belum mandi. Fakat zakara ba'dahu, maka sungguh menyebut oleh Allah, ini kembali ke Allah, maka sungguh menyebut oleh Allah sesudahnya ayat hatta ya tuhur akan syarat yang lain. Syarat yang lain baru boleh mendekat. Bahwa dianya syarat yang lain itu firman Allah. Faiza tatahharna. Apabila mereka sudah bersuci maknanya sudah mandi. Ya kan? Jadi apapun kiroah tadi di atas tetap watak Sama aja. haram. Haram sebelum mandi ya. Nah, fala Kalau Buddha maka tetap tidak boleh tidak dari keduanya. Hal keadaan makna keduanya bersama. Keduanya suci atau berakhir darah bersama mandi. Diambil dari kitab Iqna. panjang-panjang penjelasannya, kembali kesimpulan satu aja Tengku ya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Nah, inilah belajar kan. Nah, dikit lagi. Qaulu khilafan lima basahul alamatul Jalalu Suyuti. Khilaf bagaimana yang membahasakannya oleh Syekh Alamah Jalal Suyuti. Min halil wat'i aydan, dari halal wata juga bil ingkita. Putus darah menurut beliau halal wata walaupun belum mandi ya. Itulah namanya hukum fikih ya, ijtihad. Jadi selalu ada peluang untuk khilaf. Nah, itu ini ada pertanyaan satu Ustaz nih. Misalnya keluar darah sebentar, terus nggak keluar lagi. Bisa jadi keluar besok atau lusa. Itu berapa lama harus ditunggu? Tidak sholat dulu. Ah, itu tergantung kebiasaan. Kebiasaan dia hidnya 7 hari sampai 7 hari. Ya, tergantung kebiasaan. Nah, itu. Jadi perempuan biasanya sudah bisa menentukan ya, karena dia jarang berubah. Kalau biasa dari awal 3 hari, 3 hari terus paling 4 gitu. Nah, ini kita titik di sini Ustaz. Ini udah panjang banget Ustaz, 2 jam, Masya Allah nih. Rekamannya 2 jam Ustaz. Iya. Masya Allah Insya ya. Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya stop dulu Ustaz. Bentar Mau Ustaz. nanya sedikit Ustaz. Ya, ya, silakan. Tadi wajhul istidlal ini Ya, maksudnya gimana ya, Ustaz? cara cara mendalilkan dengan hadis di atas. Wajah Hmm. pendalilan sebenarnya. Ah, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari sisi mana keluar hukum. Nggak boleh apa? Boleh segalanya kecuali watak doang. Nah, itu karena lafadznya umum. Isna'u kulla syai'. Kan umum itu kulla syai'. Buat olehmu segala sesuatu apapun. Kecuali nikah doang. Nikah maknanya secara lugawi watak. Ustaz. Makanya il menyatakan ya boleh. Nabi orang Nabi bilang boleh semua. Nah, itu. Gimana maksud Ustaz? Ustaz Jamal. Iya, tadi makna itu Mm-mm. wajhul istidlal Ya. maknanya. Nah, itu sisi pendalilannya atau cara ya. Cara Cara. mendalilkan, cara mengambil dalil dari hadis Nabi di atas. Ah, itu Hmm. Ustaz. Ya, kesimpulan daripada hadis tersebut ya, Ya, boleh. isna'u kulla syai'in. Hmm. Dari mana keluar hukum? Nah, itu wajhul istidlal. Dari mana keluar hukum dari hadis di atas bahwa boleh segalanya selain watak? Nah, itu tadi. Karena lafadznya umum. Kullasyik ya. Nabi bilang isna'u kullasyik. Nabi mengecualikan satu wata'a doang. Jadi pendapat pertama menyatakan kan haram. Kalau dalilnya cuma satu hadis di atas, mereka setuju juga boleh. Cuma karena ada hadis lain tadi. Nah, ada hadis lain, ulama pertama menggabungkan. Kan? Karena ada yang bertanya kepada Nabi, apa yang halal terhadap seorang laki-laki yang istrinya haid? Nah, apa namanya?
Gimana bunyinya tadi? Gimana bunyi hadis kedua tadi? Illama faukal izar. Apa namanya? Illama tahtal Ila izar. ilama fauqal izari. Nah, itu Tahtal tahtal izari aim baina suratiha wa rukbatiha. itu Oh, kan. itu. Jadi ada hadis satu lagi tadi, ma faukal izar kata Nabi. Apa yang halal? Ma faukal izar. Di atas sarung, mananya di atas pusar dan lutut. Nah, itu aja yang halal. Nah, sehingga ulama yang pertama tadi menggabungkan. Keluarlah hukum halal segala sesuatu kecuali antara pusat dan lutut, baik watak ataupun bukan watak. Itu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ustaz ya, kita tutup sampai di sini Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz ya.